Perempuan Indonesia Maju atau PIM Provinsi Bali bersinergi dengan Koperasi Perempuan Ramah Keluarga dan Keluarga Besar Mahasiswa Hindu Dharma Undiknas, Pusat Studi Undiknas atau PSU, Setia Satya Dharma, Net System, IWAPI Provinsi Bali kembali tergerak dan bergerak untuk Move on Yoks UMKM and Art Festival bertajuk Sinergi Pang Padapayu Wonderful Sanur Beach yang berlangsung Sabtu dan Minggu 23-24 Oktober 2021. Ketua PIM Provinsi Bali Ana Agung Ayu Ngurah Tini Resmini Gordang menjelaskan, dampak social distancing sebagaimana himbauan pemerintah tampak benar-benar efektif di berbagai tempat di Denpasar. Salah satunya kawasan wisata Pantai Sanur, kawasan pantai legendaris sebagai salah satu penanda denyut pariwisata Bali tampak lengang dan senyap. Hal itulah yang mendasari terselenggaranya kegiatan ini. Untuk memeriahkan acara, juga digelar lomba menyanyi lagu pop Bali bagi kalangan pelajar, talk show, pameran UMKM, ngejotin semeton, bersih pantai, lelang produk UMKM hingga acara peringatan 14 tahun kepergian Prof. Gorda, ditandai dengan launching buku dan talk show kerja berdasarkan Dharma dalam pandangan rekan kerja Prof. Gorda. Itu adalah sebuah guidance bagi kita untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi swadharma kita masing-masing. Karena buku adalah jejak rekam yang sangat bisa terus diwariskan kepada anak cucu kita dan generasi kita. Dan saya sendiri karena memang kebetulan fokus pada anak, bagaimana bisa melaksanakan semua konsep-konsep anak itu berdasarkan pada konvensi hak anak. Jadi itu yang akan menjadi program unggulan pemerintah, bagaimana menyiapkan generasi akan menjadi pemegang dari bangsa ini. Itu adalah kerja berdasarkan Dharma. Dan ketika 25 tahun Setia Satya Dharma 1 April 2021 kemarin, kami mencoba rekan-rekan kerja Prof. Gorda itu mengimplementasikan konsep kerja berdasarkan Dharma dari masing-masing swadharma atau paradigma mereka dalam melihat bagaimana buku dari Prof. Gorda itu. Kurang lebih ada 14 buku karena kami memang mengambil ruhnya dari 14 tahun kami kehilangan Prof. Gorda, tetapi yang hadir karena sesuai dengan protokol kesehatan tidak semua kami hadirkan, tetapi secara online semua akan hadir. Salah satu penulis yang juga putri almarhum yakni Ana Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda menambahkan, ia menulis buku pinjam-meminjam berdasarkan Hindu yang bersumber dari Manawa Dharma Sastra. Ternyata praktik perbankan sudah lengkap tercantum di sana, tentunya dengan bunga yang sangat ringan dan tidak menjerat masyarakat. Dalam buku saya ini membandingkan sebenarnya 3 lembaga keuangan, bank syariah, LPD maupun bank konvensional. Ternyata di dalam konsep Hindu itu dia mengenal istilah bunga yang halal. Di sini kita tidak mempertentangkan tapi hanya membandingkan konsep-konsep bunga menurut Islam, konsep bunga menurut Hindu dan konsep bunga menurut bank konvensional. Ternyata bunga menurut Hindu itu tidak diharamkan, tapi malah bisa digunakan, bahkan kalau di masa pandemi ini kalau bisa diterapkan, dia konsep bunganya. Kalau bunga konvensional di bank konvensional, begitu perjanjian kredit ditandatangan, bunga itu langsung dikenakan. Tapi dalam konsep bunga menurut Hindu, bunga ini baru boleh dikenakan apabila uang yang sudah diberikan itu sudah menghasilkan. Setelah menghasilkan baru boleh dikenakan bunga. Jadi ini sangat meringankan bagi kita masyarakat Hindu untuk melakukan usaha. Biasanya kita kalau melakukan usaha kan sudah terjerat bunga nih, baru begitu perjanjian sudah kena bunga. Tapi dengan konsep Hindu ini kita diringankan karena bunga yang kita pinjamkan itu baru dikenakan bunga di saat bunga yang dipinjamkan itu sudah menghasilkan sesuatu, baru mulai dikenakan. Nah mungkin ada pertanyaan, gimana kalau bank ini berarti kalau menerapkan ini terjadi dong kerugian? Tidak. Di sini terjadi subsidi silang karena yang boleh menerima konsep bunga menurut Hindu ini adalah golongan ekonomi lemah yang boleh saya kategorikan sekarang berarti dia termasuk UMKM ya. Jadi kalau itu bisa diterapkan di Bali, bisa disosialisasikan amat bagus. Mungkin ini sesuatu yang baru yang tidak semua orang tahu. Dengan
media seperti ini mudah-mudahan ini bisa disosialisasikan dan bisa diterapkan di dalam LPD dulu. Nawadharma Sastra itu lengkap sekali terjadi konsep-konsep perbankan yang ada di dalam lingkungan modern ini. Contoh misalnya kalau kita mengenali masih dalam analisis kredit, ternyata di dalam konsep dan Nawadharma Sastra ada penggolongan yang mana dikategorikan menengah ke atas, yang mana karakter, yang mana capital, itu semua ada. Ternyata kita sebenarnya kaya, cuman mungkin karena prinsip ajawere ya, itu yang menyebabkan kita tidak ingin mengeksplor apa sih yang ada, yang terkandung di dalam Nawadharma Sastra. Persentase bunga sudah dijelaskan? Sudah dijelaskan semua. 1% itu 1% untuk 1 tahun perhitungannya. Ya, dan itu pun digunakan untuk golongan ekonomi menengah ke bawah. Ya, yang kalau menurut konsep Hindu ya, Prof. Nurjaya, karena kita tahu bahwa Prof. Gorda itu adalah salah satu pemikir yang membumikan manajemen Hindu. Nah, di sana saya ditantang, orang tua kamu bisa membumikan manajemen Hindu, coba kamu gali, ada enggak konsep perbankan yang berbasis Hindu. Nah, di sana saya tertantang. Memang awalnya sangat berat karena kita tidak biasa membuka Nawadharma Sastra, tidak bisa membuka Sarasamujaya, terpaksa kita baca buku-buku yang tidak pernah saya jamah. Mungkin itu cuman menurut Hindu dari orang tua saya, tapi kalau yang konsep bunganya memang murni dari Nawadharma Sastra dan Sarasamujaya. Anggota Komisi 11 DPR RI Gusti Agung Rayu Wirajaya mengapresiasi kegiatan ini, terutama launching buku karya tokoh pendidikan Prof. Gorda. Sebagai alumni Undiknas, Rayu Wirajaya mengaku tahu betul bagaimana kiprah almarhum dalam memajukan sumber daya manusia Bali dengan membangun unit pendidikan dari SMP, SMK, dan perguruan tinggi. Meskipun raganya sudah tiada, namun namanya abadi lewat karya-karya yang bisa dinikmati hingga saat ini dan selamanya. Perjuangan sangat berat beliau membangun dari Akaba, kemudian STIK, kemudian menjadi Undiknas. Kalau zaman saya adalah langsung di Undiknas. Beliau tidak henti-hentinya untuk berpikir memajukan bangsa ini melalui dari Bali. Beliau tidak semata-mata di kampus, tapi ada menengah bawah dan SMP pertama maupun menengah atas. Dari situ juga beliau memberikan dorongan motivasi masyarakat bagaimana meningkatkan sumber daya manusia ini, SDM ini. Dan terbukti ini sudah kampus Undiknas sudah menjadi yang terbaik di Bali sekarang. Untuk swasta ya. Sangat berubah sekali. Karena dari dulu zamannya masih dengan textbook dan juga kesempatan kita untuk belajar digital kurang. Tapi sekarang di samping kita didorong untuk belajar sendiri, dan ini bagaimana berkreasi mahasiswa ini didorong bisa mandiri. Dan ini saya lihat sekarang ini sudah banyak sekali perubahan-perubahan dalam rangka digitalisasi, kemudian bagaimana memajukan pengetahuan daripada mahasiswa itu sendiri.